Jemaat yang di belakang boleh maju ke depan mengisi bangku yang kosong. Kami persilakan. Oke, Jan. Oke. Baik. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh bersama. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia-Mu pada kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih pada saat ini kami boleh berkumpul di sini Tuhan, di rumah-Mu ya Tuhan. Biarlah kalian boleh membuka hati dan pikiran kami, mengosongkannya dengan meninggalkan semua beban-beban kami, dan boleh mengisinya dengan firman-Mu Tuhan, agar saat kami pulang nanti Tuhan, ada buah yang boleh kami bawa untuk kami tanamkan di kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mohon ampun dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak ya Tuhan. Tuntun kami untuk selalu ada dalam jalan-Mu saja ya Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini pada tangan-Mu saja. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita nyanyikan buku ND Las Rohaku Lau Mamuji. Untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat yang kedua, sudah jadi-jadian. Sudah jadi-jadian, lautan langit, maka bintang bulan memasani hari Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah,
Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Apa yang kita alami mungkin kita tidak mengerti, tapi percayalah Tuhan menyiapkan pelangi kasih untuk kita. Mari kita nyanyikan lagu pujian Pelangi Kasih-Nya. Katakan apa yang kau alami. Tuhanku tak akan memberi. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami Allah lebihi kekuatanku. Tangan Tuhan sedang merentah suatu karyanya agung mulia. Saatnya kau tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sambil menyanyikan Tuhanku tak akan memberi. Tuhanku tak akan memberi
Hukum Tuhan buat kita pada hari Minggu ini diambil dari Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari tanyakan lagu pujian Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bagaikan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Jemaat senyumkan Kau beri yang ku pinta.
gagah, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende Marovolo Tondiki. Salah Tuhan ku mandoki seorang tinggi berjumpa Yesus lagi kori nama jaya termen melas di roha seorang tinggi berjumpa Yesus lagi. Kedua, ya holong naroha. Di holong naroha tunggang sobo demagoi matana do naratapa iko
ragu lagi orang seorang tinggi tunjukkan Yesus Tuhan Tolkira mengajari terbelah di doa seorang tinggi tunjukkan Yesus Tuhan. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini diambil dari Amos pasal yang kelima, ayat keempat sampai dengan ayat ke-6. Kita akan membaca secara responsoria. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mau bernyanyi dengan sukacita. Mari nyanyikan lagu pujian Allah Sumber Kuatku. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kembali kita nyanyikan bersama, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Jemaat saja boleh nyanyikan, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan darinya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat Minggu tanggal 17 Juli 2022. Nama minggu hari ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis, yang artinya Allah Tritunggal. Tema minggu kita, Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Warta pertama, kunjungan gerejawi dan persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu tanggal 17 Juli 2022 pada kebaktian pukul 7.30 WIB dan pukul 10.30 WIB, Gereja HKBP Kebayoran Lama telah dikunjungi oleh tamu dari HKBP, Punguan Ama HKBP Resort Marsada Cibitung, yang memperdengarkan lagu puji-pujian bagi Tuhan. Persembahan sesudah khotbah pada kebaktian 7.30 dan 10.30 tadi telah diserahkan untuk membantu pembangunan Gereja HKBP Resort Marsada Cibitung. Warta yang kedua, Diakoni Seksi Pendidikan. Pada hari ini Minggu tanggal 17 Juli 2022 dalam kebaktian pukul 10.30 WIB, Seksi Pendidikan Diakoni melalui tahun kesehatian 2022 HKBP Kebayoran Lama telah memberikan bantuan berupa alat tulis sumbangan dari jemaat secara simbolis kepada anak asuh Diakoni HKBP Resort Kebayoran Lama dalam rangka tahun kesehatian HKBP tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang ketiga, Rapat Evaluasi Program dan Anggaran. Rapat Majelis tentang evaluasi program dan anggaran bulan Januari sampai dengan Juni 2022 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, diundur menjadi tanggal 27 Juli 2022 pukul 19 WIB. Untuk itu dihimbau kepada kategorial atau seksi yang berada di bawah Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, dan Parartaon untuk mempersiapkan laporannya agar dapat disampaikan kepada ketua-ketua dewan masing-masing. Atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang keempat, Sermon Gabungan Seksi Perempuan. Sermon Gabungan Seksi Perempuan Lydia dan Hana akan diadakan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 11 WIB yang dipimpin oleh Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Dihimbau kepada Punguan Perempuan, Punguan Lydia, dan Punguan Hana untuk datang menghadiri acara sermon tersebut. Warta yang kelima, Sermon Gabungan Seksi Remaja dan NHKBP. Sermon Gabungan Seksi Remaja dan NHKBP akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 pukul 16 WIB bertempat di gereja dengan tema Kebersamaan dalam Kasih yang Menguatkan.
yang dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede, MTH, dihimbau kepada remaja dan NHKBP untuk datang menghadiri acara sermon tersebut. Warta yang keenam, pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah saudara kita Fernando Buinaire Sirait, putra dari Bapak Dr. Andes Freddy Poltak Halomuan Sirait, MSI, ibunya Mas Diana Boru Gurning, alamat Jalan Johari, Blok Y2 nomor 24, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar, Kampung Perigi. Warga jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, dengan tunangannya Krista Sabatali, putri dari Bapak Yosep Widodo dan ibunya Maria Yani Maharti, alamat Jalan Raya Kelapa II nomor 10, RT 3 RW 1, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Kiranya Tuhan memberkati kedua mempelai yang akan melangsungkan pemberkatan nikah tersebut. Warta yang ketujuh, pembaptisan kudus. Sehubungan dengan pelaksanaan perayaan ulang tahun Gereja HKBP Kebayoran Lama yang ke-57 tahun pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 mendatang, dengan rangkaian 13 Agustus, yaitu tanggal 13 Agustus tahun 1965 sampai dengan 13 Agustus tahun 2022, maka ada perubahan jadwal pelaksanaan pembaptisan kudus yang biasa dilaksanakan pada minggu kedua dimajukan menjadi hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 atau minggu pertama. Demikian informasi ini untuk kita ketahui bersama. Warta yang ke-8, kebaktian Banjar. Kebaktian Banjar Selasa 19 Juli tahun 2022 pukul 20 WIB, yaitu Banjar Bintaro Jaya yang dipimpin oleh Amang Pendeta WK Siaan melalui aplikasi Zoom mulai pukul 19 WIB. Banjar Pondok Cabe Legoso yang dipimpin oleh Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH di rumah Amang TS Nababan SHMM Inang IN Boru Siombing SE, alamat Jalan Jambu nomor 14A, Pisangan, Ciputat. Banjar Bendi Peninggaran dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH di rumah Amang Insinyur J. Situmorang Inang Y. Boru Sitorus, alamat Jalan Bendi Raya B2 nomor 41, Tanah Kusir, Kebayoran Lama. Banjar Kampung Perigi dipimpin oleh Amang Pendeta David Hutahayan di rumah Amang Insinyur WP Simanjuntak Inang ASG Boru Parhusip BSC bertempat di ruangan Sopo Praja. Kebaktian Banjar Cidodol Parserahan dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede, tuan rumah Amang Anwar S dan Inang RUS M Boru Simangungsong bertempat di ruangan Sopo Praja mulai pukul 19 WIB. Warta yang ke-9, Punguan Keluarga Muda. Punguan Keluarga Muda atau PKM merupakan komunitas non-kategorial HKBP Kebayoran Lama yang dibentuk sejak tahun 2009 dan diinisiasi oleh Punguan Parupuan. PKM adalah komunitas bagi keluarga-keluarga muda yang melakukan pelayanan di Gereja HKBP Kebayoran Lama seperti KOR, pendalaman Alkitab, bakti sosial, misalnya kunjungan kasih ke panti asuhan, olahraga bersama, dan sebagainya. PKM mengajak para keluarga muda yang memiliki kerinduan untuk bernyanyi,
dan juga bagi yang memiliki talenta bermain keyboard atau alat musik lainnya untuk bergabung dalam pelayanan PKM. Jadwal latihan KOR setiap hari Jumat pukul 20 WIB di ruangan Gedung Sopo Praja. Bagi siapa saja yang berminat dapat menghubungi Amang Primas Situmorang di nomor 0816 102440 dan Inang Grace Siagian di nomor 0897 9743 611. Tuhan memberkati. Demikian kami bacakan warta jemaat. Warta jemaat yang belum kami bacakan dari sini bisa dilihat di cetakan warta jemaat yang ada pada kita masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari tanyakan Kidung Jemaat, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut
damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Nats firman Tuhan yang menjadi nats khotbah yang akan kita terima dan kita bawa dalam kehidupan kita kesehariannya pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 19 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Topik minggu kita disebutkan seperti apa yang tertulis dalam akhir nats khotbah ini, ayat 10. Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus dihadirkan Bapanya di sorga ke dunia ini punya misi tertentu. Tidak hanya dihadirkan begitu saja. Misinya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang sama dengan orang berdosa. Sebab manusia sudah penuh dengan dosa. Semua manusia berdosa. Maka perlu untuk diselamatkan. Sehingga sekali lagi Yesus dihadirkan ke dunia ini. Sekiranya tidak ada yang hilang, sekiranya manusia yang pertama tidak jatuh dalam dosa,
penyelamatan dalam diri Yesus Kristus tidak akan ada. Itu jelas memang. Sekiranya kita ini tidak berdosa, persekutuan, kebaktian, pertanyaan, berdoa seperti kita ini di gereja ini, saya rasa tidak perlu. Tetapi oleh karena kita adalah manusia yang berdosa, maka kita harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan harapan melalui anugerahnya kita mendapat kasih karunia, kita mendapat berkatnya. Sehingga dengan kehadiran Tuhan Yesus, Dia untuk mencari, Dia untuk mendekatkan diri, Dia untuk memanggil orang yang berdosa, orang yang sakit karena dosanya. Dia tidak datang ke dunia ini untuk mendapatkan orang yang tidak berdosa, orang yang benar. Sebab apa? Orang yang sakit memerlukan tabib dalam bahasa Alkitab. Kalau kita bahasakan dalam medis sekarang ini, orang yang sakit memerlukan dokter. Kalau yang sehat tidak perlu. Karena dunia ini sudah sakit. Manusia sudah sakit oleh karena dosanya. Sehingga Tuhan Yesus hadir. Sehingga disebut dikatakan dalam Lukas pasal 5 ayat 31 sampai dengan ayat 32. Dikatakan demikian. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Dalam hal inilah tentang nats khotbah kita pada hari Minggu ini. Kita mulai dari SD, kita sudah mendengar nama Sakeus. Dan ini agak unik. Kenapa dikatakan unik? Dari fisik tubuhnya sendiri, dia adalah dari segi fisik manusia yang pendek, bertubuh kecil. Memang umur bisa lanjut, tetapi badan bisa kecil, pendek. Dan bahkan sering dipelesetkan kita dalam kehidupan sehari-hari ini, manusia orang yang kecil, yang pendek, najugulan katanya. Ya, politiknya juga agak banyak. Orang pintar, dibilang pula kan, entah pintar apapun, entah pintar untuk membodoh-bodohin, ya tetapi orang pintar. Kalau dikatakan ya keras kepala, kemauannya tinggi. Tapi banyak dalam hal yang positif. Manusia yang kecil, yang pendek itu, bahkan ada yang menyebut seperti cabai rawit. Kecil-kecil cabai rawit. Tetapi apa yang menjadi keunikan dari Sakeus dalam nats ini? Keunikannya itu menjadi teladan bagi semuanya kita. Dan uniknya menjadi teladan bagi kita karena
bukan hanya soal fisiknya yang pendek, yang kecil, tetapi Sakeus adalah orang yang terpandang, orang yang kaya raya. Karena apa? Dalam nats kita ini disebutkan bahwa Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Dia orang kaya, hartanya banyak. Tetapi walaupun seperti itu, pada akhirnya firman Tuhan dalam nats ini mau memberikan keteladanan kepada kita dari sikap Sakeus yang dia miliki. Keteladanan itu apa? Perubahan, pertobatan. Perubahan, pertobatan itu kelihatan semangatnya yang luar biasa. Kerinduannya dari hatinya yang paling dalam. Ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini sikap yang pertama. Kerinduan mau bertemu Tuhan Yesus. Banyak yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Dalam situasi latar belakang nats ini juga, itu kelihatan orang Farisi, ahli Taurat sendiri, pengen ketemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang maksud tujuannya adalah untuk mencobai, untuk mencari kesalahannya. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, banyak juga dari halayak ramai ingin ketemu dengan Tuhan Yesus, tetapi hanya untuk melihat, mendapatkan tanda-tanda mukjizat yang dia perbuat. Dan bahkan ada satu kelompok yang mengikuti Tuhan Yesus supaya apa? Supaya kebutuhannya terpenuhi. Mengikut Tuhan Yesus, mau bertemu dengan Tuhan Yesus supaya penyakitnya sembuh. Keinginan mau bertemu dengan Tuhan Yesus supaya permohonan demi permohonannya yang berhubungan dengan kehidupannya supaya dipenuhi Tuhan Yesus. Dan itu adalah motivasi yang tidak benar. Dan Tuhan Yesus tahu. Tetapi dalam diri Sakeus, hal tersebut tidak didapati oleh Tuhan Yesus sendiri. Bukan seperti orang Farisi. Bukan seperti kelompok yang lainnya hanya untuk melihat dan mendapatkan mukjizat-mukjizat tersebut. Tetapi kerinduan hatinya setelah dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Tetapi banyak yang selalu mendengar firman Tuhan, tetapi tidak ada kerinduannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Selalu mendengar firman Tuhan, tetapi tidak ada penyerahan diri yang secara total terhadap Tuhan. Selalu mendengar firman Tuhan, hidupnya pesimis. Hidupnya penuh dengan keraguan-raguan. Tidak penuh dengan kepastian. Tidak ada keyakinan bersama dengan Tuhan Yesus akan dikuatkan dan dimampukan. Tetapi kalau Sakeus, ini kata kunci yang pertama, ada kerinduan dari hati yang paling dalam. Walaupun sebenarnya dia tahu siapa dirinya sebenarnya. Sesuai dengan profesinya. Dengan profesinya sebagai kepala pemungut cukai, dia dibenci. Dan bahkan dia dikelompokkan orang yang berdosa. Karena apa?
Karena pemerasan yang terjadi. Ini raja tega, tidak peduli. Dia tahu. Tetapi hal yang pertama, kerinduan itu luar biasa dari hatinya. Kata kunci yang kedua, Sakeus mengadakan usaha. Walaupun sebenarnya dia pengen mau ketemu dengan Tuhan Yesus dalam usahanya, orang Farisi mengatakan kepada dia, apalagi setelah Tuhan Yesus mau masuk ke dalam rumahnya. Apa yang dikatakan orang Farisi? Disebut, tetapi semua orang, ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Dia mendengar itu, dia tidak sakit hati, dia tidak reaktif. Tetapi apa yang dia perbuat? Dia proaktif. Ada usaha. Dia tidak terus ngomong kepada yang mengatakan, wah, masa Tuhan Yesus masuk ke rumah orang berdosa? Ya bisa saja kalau kita sama kita orang Batak dikatakan seperti itu. Apa kau bilang? Kau rendahkan saya ya? Kuto paranokko katanya pula. Tetapi kalau Sakeus dia tidak reaktif, dalam arti dia tidak tersinggung, dia tidak sakit hati, dia tidak marah. Tetapi dia berpikir supaya proaktif, ada usaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Walau banyak tantangan, saudara-saudaraku. Walau banyak tantangan. Tantangan yang pertama dalam diri Sakeus, dari fisik dia manusia yang pendek, yang kecil, yang kerdil. Dan tantangan yang kedua, penilaian orang terhadapnya karena dia dikategorikan sebagai orang penindas, kepala bea cukai, kepala pemungut cukai. Dia orang berdosa. Masyarakat mencap dia seperti itu. Itu tantangan yang berat. Ini bisa saja kepada kita semua. Kita mau keinginan mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi kalau dikatakan dari segi fisik, dari Sakeus, dia adalah manusia yang kecil, manusia yang kerdil. Bisa saja di kekurangan kita, keterbatasan kita, kita merasa minder, kita merasa manusia yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa, yang bahkan kita mengkategorikan dirinya, kita tidak mampu, kita tidak layak. Kita mengatakan bahwa diri kita adalah manusia yang kerdil di dunia ini, bukan hanya semata-mata dari sudut fisik. Dan bahkan bisa saja kita yang menjustis diri kita. Sama itu sering kalau orang mau perjamuan kudus di gereja. Ya dia merasakan banyak dosanya. Diajak temannya supaya perjamuan kudus. Banyak dosanya itu bisa saja karena dia belum bisa menghilangkan sakit hatinya kepada temannya. Yuk perjamuan kudus, belum bisa saya banyak dosa. Justru karena banyak dosa, Tuhan memberikan cuma-cuma melalui perjamuan kudus. Jangan memperkecil diri sendiri. Jangan menciptakan diri kita ini semakin terhina. Oleh karena diri kita sendiri. Tetapi harus ada dari kerinduan itu. Harus ada usaha, harus proaktif. Sama itu yang dikatakan.
penilaian orang terhadap Sakeus. Dia adalah orang yang kejam, dia adalah penindas, dia adalah orang berdosa. Itu tantangan yang luar biasa. Saya belum bisa ketemu dengan Tuhan Yesus karena saya baru keluar dari penjara. Oh, salah. Sebenarnya keinginan saya kuat mau ketemu dengan Tuhan Yesus, tapi saya baru ini. Dia sebutkan apa yang menjadi kesalahannya. Justru pada saat yang seperti itulah Tuhan Yesus membuka pintu, welcome. Silakan, marilah. Tetapi Sakeus, dia proaktif, dia ada usaha, walaupun dia menghadapi tantangan yang seperti itu. Tantangan itu dihadapi dan dia mencari jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Ya namanya juga manusia yang pendek ya. Kerumunan. Dia melompat-lompat, mau melihat Tuhan Yesus nggak bisa. Karena toh juga nggak bisa. Dihalangi yang depannya. Akhirnya apa? Ada usaha dia proaktif. Dia manjat pohon ara. Sebenarnya ini hal yang memalukan dari sudut manusia kita kan. Seorang pejabat. Seorang yang terhormat. Kepala pemungut cukai. Harus manjat pohon ara hanya untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Mungkin yang lainnya pasti akan mentertawain. Kepala pemungut cukai sampai memanjat pohon. Malu-maluin mungkin gitu saja. Tapi dia tidak peduli soal itu. Karena apa? Karena kerinduannya yang luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Singkirkan jabatanmu. Singkirkan kekayaanmu. Singkirkan intelektualmu. Supaya jangan ada gengsi-gengsian. Karena apa? Karena kita mau mengikut Tuhan Yesus. Mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita harus berangkat dari bawah, bukan dari atas. Makanya kalau kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita di gereja seperti ini, tidak ada yang menjadi pengelompokan kan kalau mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Duduk bersama. Bersama-sama. Mau kita, jabatan kita setinggi apapun, di samping kita yang tidak punya jabatan, duduk bersama. Karena apa? Kalau sudah di hadapan Tuhan Yesus, semuanya sama. Dia tidak lihat status sosial kita apa. Karena yang Tuhan lihat hanya hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh? Dan itulah yang dilakukan Sakeus, dan itu yang dilihat Tuhan Yesus dalam hatinya. Keseriusannya. Ada istilah yang mengatakan there is will, there is a way. Kalau ada kemauan, di situ ada jalan. Tetapi kalau memang tidak ada niat, dia akan banyak alasan. Kalau tidak ada niat, dia akan banyak alasan. Tetapi kalau ada kemauan, selalu ada jalan. Dan Tuhan tunjukkan jalan. Harus berusaha, harus proaktif, harus bergerak. Jangan pula ada kemauan tapi proaktif, hanya berangan-angan. Dia usahakan dibawa dalam mimpi supaya mimpinya indah. Ya sampai kapanpun tidak akan kenyataan. Tetapi Sakeus,
dengan kesungguhannya dan dia proaktif, dia ada usaha, terkabul. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bahkan menyambut, mengatakan, Sakeus, turunlah dari pohon ara itu. Tunggu saya di rumahmu, saya akan menumpang ke rumahmu, masuk ke rumahmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang terakhir setelah Tuhan Yesus masuk ke rumah Sakeus, apa yang terjadi? Yang pertama tadi dalam diri Sakeus kerinduan. Yang kedua ada usaha. Yang ketiga pertobatan. Ada pertobatan. Buktinya apa? Dia mengatakan, merespon kehadiran Tuhan Yesus, sukacitanya. Dia katakan dalam ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tapi kalau ini kita terjemahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan soal jumlahnya. Tetapi apa yang kita lihat dari sana? Yang dulunya kehidupan Sakeus dipenuhi oleh keinginan harta duniawi. Itu yang memenuhi hidupnya. Tetapi sekarang yang memenuhi hatinya hanya Tuhan Yesus. Itu yang luar biasa. Itulah peralihan pertobatan dia. Yang dulunya hidupnya selalu mementingkan harta dunia ini. Tetapi pada akhirnya dia selalu merindukan kerajaan Allah. Karakternya juga berubah. Yang dulunya dia hanya mau mengambil, tetapi sekarang dia mau memberi. Ini keteladanan yang mau kita ambil dari sikap perubahan pertobatan dari Sakeus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan mau mengatakan bahwa dunia ini tidak perlu. Harta dunia ini tidak perlu. Itu berkat Tuhan untuk kita miliki. Tetapi jangan sampai harta dunia ini memperbudak hidup kita. Jangan sampai jabatan kita memperbudak hidup kita. Tetapi harus mendahulukan kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berarti apa yang prioritas? Apa yang harus didahulukan? Yang didahulukan itu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Yang selama ini kita hanya mau mengambil salah satu perubahan sifat karakter. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, pertobatan itu terjadi yang akhirnya mau memberi. Memberi perhatian kepada yang memerlukan. Berbagi kasih kepada yang memerlukan, kepedulian kepada orang lain. Sebab jika demikian, seperti apa yang diperbuat oleh Sakeus, dan juga jika kita hidup di dalam seperti itu, keteladanan yang diperbuat oleh Sakeus, maka Tuhan Yesus akan mengatakan seperti kepada Sakeus dan juga kepada kita. Dikatakan dalam ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan
kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Hari ini sudah terjadi keselamatan jika kita mau bertobat seperti keteladanan yang diberikan, yang diperbuat oleh Sakeus. Maka bukan hanya Sakeus pada nats ini yang terberkati, yang mendapatkan keselamatan, tetapi saya, saudara-saudara, akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Carilah, temuilah Tuhan di dalam kerinduanmu, di dalam usaha, dan harus terjadi hingga kepada pertobatan. Pertobatan oleh karena kasih Kristus. Amin, kita berdoa. Kami selalu merindukan untuk bertemu bersama dengan Engkau, Tuhan. Dan dalam kerinduan tersebut, seperti yang diperbuat oleh hamba-Mu Sakeus, hendaknya itu juga yang kami perbuat. Ada usaha kami harus proaktif dengan kesungguhan tersebut. Melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, bekerja dalam diri kami, akan terjadi perubahan, pertobatan, sehingga pada akhirnya Tuhan akan memberkati kami, memberikan keselamatan kepada kami. Biarlah Tuhan, hidup kami penuh di dalam kerinduan bertemu dengan Engkau. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sakit. Reynard Willy Jordan Sihombing, Ronald Irawan Sinaga, Togap Hutapea, Devan Carlos Hutagalung, Davin Samuel Hutagalung, Nyonya Esima Juntak Veronica Buru Manulang, Nyonya Dr. Andus Empardede Kartini Buru Naibor, Nyonya Elvina Ginting Boru Tambunan, Sahat Napi Tupulu, Nyonya MH Tambunan N Boru Simajuntak, Sintua Insinyur MH Si Ombing, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Tony Nahal Hutapea, Edward Simbolon, Sahat Maruli Hutahayam, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirai, dan juga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya yang kami tidak mengetahuinya Tuhan. Tetapi kami serahkan semuanya mereka, jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit tersebut, dimanapun mereka berada, di rumah sakit maupun di rumah. Biarlah dengan kasih-Mu Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka yang berduka, yang mengalami kesedihan, persoalan, pergumulan hidup. Tuhan yang Maha Tahu, kuatkan dan mampukan mereka. Bersama dengan Tuhan, mereka akan mampu, dan pada akhirnya akan memperoleh kemenangan sukacita yang besar dari Engkau. Yang menerima berkat dari Tuhan, kesehatan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, dan banyak lagi berkat-berkat yang mereka terima.
kami juga turut mengucap syukur kepada Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat-Mu yang menerima berkat-Mu akan semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas seluruh penyertaan perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Dan untuk besok hari, di mana para jemaat-Mu akan memulai pekerjaannya dimanapun mereka, sesuai dengan profesi masing-masing. Tuhanlah yang mempersiapkan hari ini. Tuhan yang memberangkatkan mereka untuk besok. Tak kurang sesuatu apapun. Berangkat untuk mengerjakan pekerjaannya. Berangkat untuk kuliah. Berangkat untuk sekolah. Penuh dengan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Kita akan mengumpulkan persembahan, akan dimulai dari depan. Yang sebelah kanan saya boleh ke kantong di kanan, yang sebelah kiri saya boleh ke kantong kiri. Mari tanyakan lagu Kidung Jemaat Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Dalam sesat dengar sabdanya, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hari pun tentang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Musik saja memuji Tuhan. Hai marilah kecil dan besar. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Musik saja memuji Tuhan. Jalan selamat bakal. Jemaat termuda untuk bangkit berdiri. Dengar sabdanya, hai marilah serta. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kami yang bertugas melayani dalam kebaktian sore kita, kami pendeta, parhalado Sintua, dan calon Sintua, dan juga pemain band musik kita, dan juga song leader,
bersama dengan seluruh tim multimedia. Kami sampaikan dan terimalah salam kami, selamat hari Minggu dan salam sehat untuk kita semua. Horas untuk kita.